Tebu adalah salah satu komoditas pertanian utama di Australia, dengan industri yang menghasilkan lebih dari 30 juta ton tebu setiap tahun. Sebagian besar produksi ini berpusat di Queensland dan New South Wales, di mana iklim tropis dan subtropis mendukung pertumbuhan optimal tanaman ini. Dengan sistem pertanian yang semakin modern, hampir seluruh proses dari penanaman hingga pengolahan kini mengandalkan teknologi canggih. Traktor bel dengan lengan penjepit, mesin pemanen otomatis, serta jaringan cane train memungkinkan efisiensi tinggi dalam produksi dan distribusi tebu. Selain itu, petani juga menerapkan metode pertanian berkelanjutan, termasuk pengolahan air dan pemanfaatan residu tebu sebagai sumber energi. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian tebu di Australia. Proses pertanian tebu di Australia dimulai dengan persiapan lahan yang sangat bergantung pada penggunaan alat berat. Traktor modern digunakan untuk membajak tanah, meratakan permukaan, serta menyiapkan bedengan agar akar tebu dapat berkembang optimal. Selain itu, sistem drainase dirancang untuk menghindari genangan air yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Lahan yang telah dipersiapkan kemudian diberi pupuk dasar sebelum memasuki tahap penanaman. Penanaman tebu dilakukan dengan menggunakan batang tebu yang telah dipotong sebagai bibit. Proses ini biasanya dilakukan dengan mesin tanam khusus yang dapat sekaligus memotong, menanam, serta menutupi batang dengan tanah. Di Australia, sebagian besar petani menggunakan sistem tanam baris ganda untuk meningkatkan produktivitas per hektar. Setelah ditanam, tebu memerlukan waktu sekitar 12 hingga 18 bulan untuk mencapai tahap panen. Selama masa pertumbuhan, tebu membutuhkan perawatan intensif yang melibatkan pemupukan, pengendalian gulma, dan irigasi. Pemupukan dilakukan dengan traktor yang dilengkapi dengan sprayer untuk memastikan distribusi nutrisi yang merata. Tebu di Australia umumnya bergantung pada curah hujan alami. Tetapi di beberapa daerah yang lebih kering, sistem irigasi tetes digunakan untuk menjaga kelembaban tanah. Untuk mencegah persaingan dengan gulma, petani menggunakan kombinasi metode mekanis dan herbisida. Tebu siap dipanen biasanya berumur antara 12 hingga 18 bulan, tergantung pada varietas dan kondisi iklim. MotoPad 60 Pro jawabannya. Ukuran layar 12,7 inci yang gede dan resolusinya ini tajam ya, di 3K dengan refresh rate 144Hz, jadi ngasih experience. Mau multitasking, split screen, atau nonton drakor favorit, semua tampil super smooth dan detail. Performanya ini juga kencang ya dengan chipset Dimensity 8300 yang ATUTU-nya sampai 1,1 jutaan, ditambah quad speaker dari JBL yang kompatibel sama Dolby Atmos, jadi suaranya imersif nih. Udah langsung dapat MotoPad Pro gratis di boxnya juga. Cocok buat mahasiswa, kreator konten, atau siapapun yang suka coret-coret ide dan gambar-gambar. Satset ya buat kita produktivitas, plus baterainya ini juga gede di 10.200 mAh yang awet buat seharian, plus fast charging juga. Ini sampai 45 watt ya, jadi ngecasnya ini tetap cepat. Workflow makin praktis, produktivitas makin maksimal. Ada kamera 13 megapiksel juga di bagian belakang yang jepretannya cepat. Ada autofokusnya dan cocok buat scan dokumen juga nih.
Kamera depan ini di posisi horizontal ya, jadi bisa dipakai buat online meeting. Gue sih kepake banget ya buat nyari gadget, misalkan ini kita pakai Circle to Search-nya nih. Yes, MotoPad 60 Pro ini udah kompatibel dengan AI-nya Google ya. Jadi, makanya tablet ini rekomen buat kalian yang lagi nyariin tablet powerful. Jadi jelas, MotoPad 60 Pro bukan cuma tablet hiburan, dia beneran all-in-one partner buat produktif, kreatif, dan fun setiap hari. Halo Moto. Ketika tubuh membutuhkan cairan secara cepat, elektrolit dan karbohidrat yang hilang perlu digantikan. Dan sistem kekebalan tubuh harus diperkuat. Minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Ciri khas tebu yang telah matang meliputi batang yang mengeras, tinggi maksimal yang telah tercapai, serta kadar gula yang optimal di bagian dalam batang. Di Australia, proses panen dilakukan hampir sepenuhnya dengan bantuan mesin modern. Namun terdapat beberapa metode pemanenan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan medan lahan. Metode pertama adalah pemanenan otomatis yang menggunakan mesin pemanen tebu canggih yang bekerja secara efisien. Mesin ini akan berjalan di antara barisan tebu, memotong batang dari pangkal, kemudian secara otomatis mencacah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut dengan bilet. Potongan tebu ini langsung disalurkan ke bak penampung yang berada di atas truk pendamping yang berjalan sejajar dengan mesin, memastikan proses berlangsung tanpa henti. Metode kedua yang juga masih digunakan di beberapa area adalah sistem pemanenan semi-otomatis. Mesin pemanen hanya memotong batang tebu secara utuh, lalu membiarkannya tergeletak di ladang. Selanjutnya, traktor bel dengan lengan penjepit hidrolik akan mengumpulkan batang-batang tebu tersebut dan memindahkan ke truk pengangkut. Terlepas dari metode panen yang digunakan, semua hasil tebu kemudian dikumpulkan di stasiun pengumpulan, di mana truk-truk pengangkut akan menurunkan muatan. Dari titik inilah, peran kereta api khusus atau cane train menjadi krusial. Kereta ini dioperasikan oleh perusahaan gula dan berfungsi untuk membawa tebu dalam jumlah besar dari kebun ke pabrik pengolahan, menjadikan proses distribusi lebih efisien dan terkoordinasi. Setibanya di pabrik, rangkaian kereta cane train yang membawa muatan penuh tebu akan mengantri di jalur bongkar muatan. Gerbong kereta ini secara bergiliran diarahkan ke mesin khusus yang disebut dengan tipper atau mesin pembalik, yang akan secara perlahan memiringkan gerbong dengan menumpahkan batang-batang tebu ke dalam saluran penampung besar. Dari sini, tebu dialirkan menggunakan sistem conveyor sabuk menuju unit pembersih awal, di mana kotoran seperti tanah, batu kecil, dan sisa daun dihilangkan menggunakan air bertekanan tinggi serta saringan berputar. Proses ini memastikan hanya batang tebu bersih yang masuk ke tahap berikutnya. Setelah bersih, tebu dihancurkan melalui serangkaian mesin pemeras atau crusher yang terdiri dari beberapa rol baja besar. Tahap ini bertujuan untuk mengekstraksi sari tebu sebanyak mungkin. Ampas yang tersisa dikenal sebagai begas, biasanya tidak dibuang, melainkan digunakan kembali sebagai bahan bakar boiler pabrik, menjadikan proses ini efisien dan ramah lingkungan. Sari tebu yang telah dikumpulkan kemudian masuk ke tahap klarifikasi, di mana kotoran mikroskopis dan zat pengotor lainnya diendapkan dengan bantuan pemanas dan penambahan kapur. Cairan jernih hasil klarifikasi kemudian dimasukkan ke dalam unit evaporasi. Disinilah air dalam sari tebu diuapkan secara bertahap untuk meningkatkan konsentrasi gula. Setelah itu,
Gula dikristalisasi melalui teknik penguapan bertingkat, menghasilkan butiran gula kasar yang kemudian